Hi everyone, my name is Brandon and I'm here with these two lovely ladies. We have Nashelle over there in the Dari back. cerita traveling kali ini, aku ingin mengenal Zimbabwe lebih dekat lagi seperti apa sih kehidupan dan masyarakat dari sisi penduduknya. Mayoritas masyarakat di Zimbabwe mencintai negaranya, terlepas dari segala kondisi yang ada. How is Zimbabwe? Zimbabwe is very nice. You like Nice it? and green at the moment. Dari sejarah yang ku baca dan media yang pernah ku tonton dulu, pemimpin Zimbabwe sebelumnya yang bernama Robert Mugabe sering digambarkan secara negatif dalam berita. Namun terlepas dari semua itu, Robert Mugabe adalah Perdana Menteri pertama sekaligus Presiden kedua Zimbabwe yang sangat berjasa dalam merebut kemerdekaan melawan kolonial Inggris. Sekilas ada kemiripan antara Presiden Soeharto di Indonesia dan Robert Mugabe, yaitu sama-sama memimpin lebih dari 30 tahun dan sama-sama dianggap otoriter. Kalau Mbah Harto pernah membawa Indonesia menjadi salah satu macan Asia dan mencapai swasembada pangan, maka Mbah Robert dianggap sebagai simbol perjuangan pembebasan Afrika yang berhasil membangun pendidikan dan kesehatan, serta menjadikan Zimbabwe sebagai salah satu negara dengan tingkat literasi tertinggi di Afrika. Namun sayangnya pada akhirnya keduanya juga sama-sama digulingkan akibat krisis ekonomi yang sepertinya memang disengaja. Hanya saja aku kepo, apakah Presiden Mugabe di Zimbabwe lebih banyak dicintai atau justru dibenci oleh sebagian besar rakyatnya? So how you like Zimbabwe? I love Zimbabwe. It's home. You love your Zimbabwe. Do you love Robert Mugabe? I love Robert Mugabe. But I love him. he was the one who make Zimbabwe inflation. Well, we can't really blame that on him alone. I feel like the stuff that people say that he did wrong, well, they like to overshadow the good stuff that he actually did. But if I actually say from my own perspective, I love Robert Mugabe, and even though he's not here anymore, I still love him so much. What about other people in Zimbabwe? Mostly they love Robert Mugabe? Mostly? Or Well, I'm not sure because I think let me speak for the people around me. Yeah. around you, yes. The people around me love him. You meet some people who don't, but I think majority of people love Robert Mugabe. Airport in Harare is Robert Mugabe in teman-teman. Yeah, it is. Yeah. I saw the son of Robert Mugabe Jr. is so handsome. Oh no! Yeah, he is very, very handsome. Oh, where is he now? You have his number? No, I don't have his number. I actually don't know where he is, to be Okay. honest. We only usually see him on the news. Okay. Yeah. Motivasiku datang ke Zimbabwe agak berbeda dari negara lain yang pernah kukunjungi sebelumnya. Aku tertarik ke negeri Zimbabwe ini karena pernah menonton dokumenter berjudul Gold Mafia dari Al Jazeera tentang kasus heboh pencucian uang dan emas antara Zimbabwe dan Dubai. Sebelumnya aku sendiri pernah ke Dubai pertama kali pada tahun 2011. Waktu itu masih bocah ingusan yang masih sekolah. Kala itu dapat jalan-jalan gratisan dari Emirates waktu ikut konferensi ke Republik Ceko. Lalu di tahun 2023, aku datang kembali lagi ke Uni Emirat Arab dan tinggal di Dubai. Informasi dari dokumenter Al Jazeera itulah yang membuatku jadi sangat penasaran. Sampai akhirnya di tahun 2025 ini, aku memberanikan diri ngebolang ke Zimbabwe. Diriku ini memang tipe orang yang gak gampang percaya sama media. Menurutku, sebagian besar yang diberitakan oleh media seringkali gak benar. Tentang dokumenter mafia emas itu, kutanya dan kukonfirmasi langsung ke orang-orang lokal di Zimbabwe. Ternyata mereka memang membenarkannya. Ya sudahlah, itu bukan urusanku sih. Itu urusan kalangan elit. Yang penting, aku datang ke Zimbabwe untuk traveling dan jalan-jalan saja. Nashelle, Yeah? do you like Harare or do you love Harare? I love Harare. Oh, what make you love Harare? For Tell me. starters, I think it's just it's very diverse. It's very interesting. There's so many different kinds of people. You get to do so many different kinds of things, and it's peaceful. It's peaceful. busy, but it's peaceful. Busy Plus, and you can make peaceful. lots of money in Oh, Harare. nice. Yeah. So it's good city, good place to live. Yes. And very whenever good. you want to go vacation, you go to other place or country. Yes, you go to other places, but if you wanna live and just settle down, you come to Harare. Oh, Yes. good advice. Let me try to live here. You should try it. Okay. Except Harare, which city is the best to live in Zimbabwe? I think the second would be Bulawayo. Bulawayo. Yeah, it's a bit further from Harare, 6 hours away. Oh, Yeah. it's in the north or south? My God, you're very tall. How tall are you? Oh, dear, I'm so tall. How tall are you? 170? Yes, actually 170. Oh, you're taller than me. I'm so sure. How Only tall are you?
Around 165 only. But Really? in Africa, in Europe, I'm so short. What usually you like to do here in this village of supermarket? Okay. There's a movie house. Movie house? Yeah. Watching movie or cinema? Yes, cinema actually. Yeah. We used to go to the cinema and just watch movies. Sometimes look at clothes. They're really nice clothes. And there's this nice store I like. I think it's just down there. It's got gadgets. It's got camera equipment and Whoa. stuff. So yeah. Okay. I just look at that, and then when I have enough money, I'll save up and get my own camera. Okay. And you also like window shopping? Yes, window shopping is nice. Good. Yeah. Me too. Okay, let's go window shopping. Think of this place. I like this place. You like this place? I love the place. It's Very really nice place. Yeah. Oh, very big and enjoy to walk around here. Do you often come to this place? Yeah, Borodale. That's where I prefer to do my things, my shopping, okay. than doing it in town. Town is so congested. Yes, Yeah. but a bit danger here. Very Yeah, safe. yeah, it's very safe. Remember Okay. the last time I was telling you I don't get into town that much. I just Oh, I hardly ever get into town. you had CBD in Harare. Yeah, I don't like CBD. Yeah. There's so many people and so many things going on. I see. Yeah, I love this place though, and Yeah. the building very nice. So it's kind of village of supermarket. Yes, kinda. Yeah. This is the biggest supermarket in Harare, in Zimbabwe, maybe. Yeah, I would say yes. The biggest, yeah. Yes, it's the nicest and the Nicest, biggest, yeah. And safe, of course. Yes, the safest actually. Yeah. Episode from other countries. Here you go, your plate. Oh, with your- thank you. You know, it's actually Brandon dan Nashel membawaku mengunjungi salah satu rumah bestinya yang lokasinya tak berada jauh dari rumahnya, namanya Tatenda. Tatenda adalah pengusaha tisu, dia adalah bos pemilik tisu yang bermerek Coral Tisu. Tatenda ini salah satu pemuda yang inspiratif banget sih, pengusaha sukses, masih muda, usia 27 tahunan, kaya raya, tapi gayanya itu biasa aja, sederhana banget. Ini aku diminta untuk bikin video kecil buat bantu promosiin tisunya, ini bukan endorse dan gak dibayar loh ya. Tissue Nika? Tisunya Nika? Wow, okay, alright. So hurry up and grab your new 18 pack. Okay, Thank you, Enda. you're welcome. Oh, You're pregnant? no. You know what, guys? Like what are they called? My comedy soap is type. Oh yeah. Reality show. It would Sitcom. Be, you know, a sitcom. Yeah. It would be so much fun because we already have all our characters. Thank you. right. We already have all our characters and all our Basically, hot set. dog We have cake. Tatenda, Bismillah. who secretly has a crush on me. It's always like, you know how it's always like a running joke throughout the show. Rumah ini adalah salah satu rumahnya Tatenda yang biasa ditempati. Di sini dia memelihara 3 anjing. Gede-gede pula semuanya anjing-anjingnya. Jenis anjingnya adalah anjing Afrikanis yang biasanya jadi babu buat jagain rumah tapi bisa galak layaknya preman pasar. That's the girl. The girl. This one. Yeah. This one is a girl. These are boys. Okay. Take them to Indonesia with you. Okay, come with me in my luggage. Enough my luggage for him. Oh iya, di Zimbabwe ini sering banget mati lampu alias pemadaman listrik. Sudah banyak orang yang punya genset sendiri di rumah masing-masing. Tapi sayangnya masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah biasanya belum mampu memilikinya. Sebagai alternatif selain genset, ada alat lain yang sering digunakan yaitu panel surya atau solar panel dan baterai penyimpanan energi. Di Zimbabwe, genset bukan barang mewah, tapi udah menjadi kebutuhan dasar. Di sini kerap banget mengalami pemadaman listrik sampai berjam-jam, bahkan bisa sampai belasan jam dalam sehari. Karena itu, warga lokal, toko, rumah sakit sangat bergantung pada genset agar aktivitas tetap bisa jalan. Terus pertanyaannya, kenapa Zimbabwe sering mengalami krisis listrik? Zimbabwe mengalami kekurangan pasokan listrik karena ada masalah pada pembangkit listriknya. Contohnya seperti di daerah Karibadam yang bergantung pada air, dan juga pembangkit batu bara di daerah Hwange yang sering mengalami gangguan teknis. Selain itu, Zimbabwe harus sharing sama tetangganya, Zambia. Bayangin aja, pemadaman bisa berlangsung antara 6 sampai 18 jam sehari, terutama saat musim kemarau. Gila, Lundro.
Karena itu, di rumah-rumah, toko, kantor, banyak yang mengandalkan genset sebagai sumber listrik alternatif, termasuk di rumah kawan-kawanku ini. Pom bensin, restoran, sekolah, rumah sakit, bank, dan layanan publik lainnya hampir selalu punya genset sendiri agar tetap bisa beroperasi saat listrik mati. Kalau berdasarkan pengalamanku sih, bukan cuma di Zimbabwe aja, tapi hampir di seluruh negara Afrika pernah aku alami yang namanya mati listrik. I'm never gonna dance again. Guilty feet. You're not dancing. I'm dancing. It's so best I can do. Okay, let me show you guys how this is done. Okay. I follow you. Okay, 1, 2, 3, go. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm. No way. Wait, it's so zoomed in. Stay in the life of Pablo. Guys, so this time I got a second chauffeur. What's poppin'? So he's driving me back home. And we have wind. Di Zimbabwe, lebih dari 80% penduduknya menganut agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik. Meskipun begitu, banyak juga yang masih memadukan ajaran agama dengan kepercayaan tradisional Afrika. Dari sisi pekerjaan, mayoritas penduduk Zimbabwe bekerja di sektor pertanian. Yang menarik, standar kecantikan di Zimbabwe sangat berbeda dengan negara-negara barat atau Asia lainnya. Di sini, perempuan yang bertubuh montok, berisi, dan bahinol justru dianggap cantik. Ya, seperti kawanku Nashel ini, salah satu cewek yang masuk standar cantik di Zimbabwe. I mean, I'm going your lack of passion for rap. The reason rap has been ruined, the fashion is where your passion is. That's what you should be doing. And cleaning it from the fabric, scan, cleaning the drawings. But soon as the guilty, you to the back, that's in your growing soul. Read on me, how many rappers physically gentle with the ability that can miss me lyrically. Dalam banyak budaya Afrika, termasuk Zimbabwe, tubuh berisi adalah simbol kesehatan, kemakmuran, dan kesuburan. Jadi, perempuan yang gemoy, bahenol, seksi, lebih dihargai dan dianggap menarik secara tradisional, berbanding terbalik dengan budaya yang menganggap ideal tubuh langsing. Apalagi dalam artian sosial, cewek bahenol menjadi pertanda bahwa si cewek itu terawat dengan baik, datang dari keluarga baik-baik, sekaligus lebih cocok untuk dijadiin istri. Wah, untung aja ya aku datang ke Afrika pas berat badanku naik. Jadi biar gak dikira kurang gizi. Ini adalah rumah tempat tinggal Brandon dan Nashel. Jika Tatenda adalah pengusaha, Brandon dan Nashel keduanya bekerja dari rumah. Brandon dulu berkarir di salah satu perusahaan terbesar di dunia di bidang F&B yang berinisial N. Kemudian resign, sekarang menjadi ghostwriter. Sedangkan Nashel adalah salah satu content creator di Zimbabwe. Kesehariannya mereka hidupnya relax banget sih, slow living. Dan mereka semua suka banget karaokean. Ya termasuk aku sendiri. Kami bukan penyanyi ya, jadi ya harap-harap maklum sama suara kami yang bisa bikin kaca pecah. Mama just killed a man. She killed me. Again, yes, but my now is dead. But now I've gotta throw it all away. Mama, my time has come. Send shivers down my spine. Later in the dark, Go in there. and the thought crosses my mind. Asking myself to say, stay how much you need. Jesus in the way, I'll be captivating. So I was gonna say. Begitulah kiranya potret keseharian sama kawan-kawan Zimbabwe. Sekarang gantian saatnya intip rumah kawanku orang Zimbabwe lainnya yang berkulit putih, Martin. Ini aku lagi tour di salah satu rumahnya orang Zimbabwe. Di Zimbabwe itu nggak semuanya hitam, jadi ada populasi kulit putih, white Zimbabwean. Ini rumahnya ya, rumahnya gede banget. Mulai dari sini, rumahnya biasa aja sih, cuma lahannya luas banget.
masuk rumahnya. Di sini rumahnya itu banyak banget mesin cuci ya, seperti yang dilihat sekarang. Karena dia di sini memang buka jasa servis mesin cuci. Nggak hanya mesin cuci aja, tapi juga kayak barang-barang peralatan elektronik, televisi gitu juga bisa servis. Intinya servis lah, servis barang-barang elektronik. Tapi kebanyakan di sini mesin cuci. Ya. Di sini ada pembantunya. Hai, Felix. Halo. I'm good. Selain rumah, di sini tuh rumahnya juga 2-in-1, maksudnya juga dipakai buat office. Ini ruang tamunya. Enough is enough. Enough is enough. It's time to Ini adalah dapurnya. Dari dapur di sini ada pintu untuk masuk ke taman. Jadi di sini ada taman lagi di belakang. Tamannya ada 2, depan dan belakang. Di belakang sini ada rumah lagi untuk pembantunya. Itu dia rumahnya, yang kecil lah rumah pembantunya. Ini adalah istri dari pembantunya, lagi main HP, tidur. Hai. Hello, how are you? I'm good. Jadi di sini ada rumah pembantunya. Jemurannya di sini. Nah, ini rumahnya. Oke. Mau lihat sebentar. Masuk sebentar. Aduh. Jadi ya gimana lagi ya, no comment. Besar banget ya lahannya di sini. Kalau rumahnya sih standar aja, tapi lahannya gede banget. Terus mobilnya dia suka banget. Yang temanku orang putih ini namanya Martin, suka banget sama mobil. Ada yang mobil setengah jadi, mobil otomatis, dan juga yang jadi. Ini mobilnya dia punya Mercedes. Untuk mobil sport dia naik Mercedes, dan dia juga naikkan cruiser sama Honda Jazz. Dan di sini wah, banyak banget mesin cuci yang tergeletak di sini. Katanya dia sih banyak yang ditinggal aja sama orang gitu, nggak diambil. Ini juga mesin cuci banyak banget. Nah, ini rumahnya. Rumahnya sih standar aja, nggak gede. Ini ada ruangan untuk tempat servisnya. Hai. the Chinese people want to steal the from Zimbabwe. Kembali lagi masuk ke dapur. Aduh, rumahnya lahannya gede banget, bisa buat main pingpong, main tenis, saking gedenya. Ngomong-ngomong, Martin dulunya adalah pembalap, kemudian saat ini beliau sibuk menjadi pengusaha layanan jasa servis dan juga sebagai akuntan. Ini adalah mobil Ford-nya dia. Klasik nih. Tahun 1970-an kalau nggak salah ya, dia cerita ke aku. Ya, ini adalah garasi dia di sini, spesial untuk mobil kesayangan dia, mobil sport, mobil antik Ford mereknya. Ini gudang. Ini lagi toilet. Terus ada kamar lagi di sini, kamar tamu. Ini dia adalah tempat kerja dia. Terus kamar aku, iya ini kamar aku. Tada! Lagi berantakan ya karena aku lagi packing. Jadi ini lagi aku kemas-kemas ya. Kamarnya cukup buat aku, masalah karena aku tinggal sendirian di kamar.
Ini dia ya rumah tinggal di Zimbabwe. Oke, itu ya reviewku mengenai salah satu rumah di Harare, Zimbabwe. Is he Zimbabwe or Indian? Yeah, Zimbabwe. No, he look like Indian. Half. Okay, half, not half. 80%. Yeah. Hai guys. Di sini aku tidak sendirian, tapi juga ada tamu-tamu lain yang juga sesama traveler seperti diriku sedang keliling Afrika. Bedanya aku sendirian naik transportasi umum, sedangkan mereka adalah couple, yang cowok namanya George dari Spanyol, yang cewek namanya Mareike dari Jerman. Dan mereka traveling Afrika naik mobil van. Mereka keliling Afrika full time sudah dari tahun lalu, start dari Spanyol, lewat Maroko, dan sekarang sampai Zimbabwe. Gila, gokil banget. Satu lagi, mereka itu gak main sosmed. Jadi traveling dinikmati berdua aja. Seneng banget rasanya ketemu mereka. Itu ya cerita yang bisa aku share tentang potret kehidupan di Zimbabwe, mengenai go mafia antara Zimbabwe dan Dubai tadi, dan apa yang aku alami di sini. Ya begitulah, di Uni Emirat Arab sih baik-baik semua orang-orangnya. Alim-alim, religius, dan kaya raya. Sedangkan di Zimbabwe negerinya kacau, kering, apalagi menurut Bank Dunia termiskin nomor 2 di dunia. Tapi itu kata media ya, bukan kata aku dan bukan yang aku alami di sini. Zimbabwe is so good.